Perbedaan yang disoroti oleh penelitian dalam Journal of the American Medical Association tersebut, sepak bola. Dalam dunia sepak bola, banyak sekali teknik bermain yang ditunjukkan, layaknya dribbling, tackling, passing, shooting, dan juga heading. Pesepak bola setidaknya harus menguasai beberapa dari teknik-teknik tersebut. Latihan yang intens dan rutin menjadi sebuah kunci untuk mengasah kemampuan sepak bola. Dan tahukah kamu jika olahraga sepak bola juga memiliki resiko loh? Ya, cedera. Seperti yang telah kita ketahui, cedera pada pemain bola memang sering terjadi. Apalagi saat match telah memanas. Permainan akan semakin ketat dan mungkin bisa saja menjadi brutal. Biasanya cedera yang dialami pesepak bola terjadi di area kaki. Ya, bagaimana tidak? Karena sebagian besar permainan membutuhkan keterampilan kaki. Akan tetapi, jika kita lihat lebih jauh lagi, sebenarnya ada beberapa bagian tubuh yang dapat cedera karena permainan sepak bola. Badan, tangan, dan juga kepala. Ya, kepala. Cedera pada kepala memang terdengar cukup mengerikan. Dan ini bisa terjadi saat ada benturan antar pemain ataupun saat dilakukan heading. Bagaimana bisa? Tentu saja bisa, karena heading pun adalah teknik pada sepak bola yang mana kepala menyundul atau menanduk bola. Dan ini tentu sebuah benturan juga, bukan? Jika memang demikian, apa yang dilakukan asosiasi bola terhadap teknik tersebut? Apa heading akan dihapuskan? Atau sudah ada sebuah terobosan untuk meminimalisir terjadinya cedera kepala karena heading? Sebagai olahraga yang digemari dan cukup populer pada setiap kalangan, yang terkenal akan teknik kaki dari pemain bola. Sepak bola juga mengusung teknik yang menggunakan kepala, which is heading. Heading yang menjadi gerakan manuver tambahan dalam sepak bola memang cukup membantu dalam suatu kondisi. Kadang, teknik yang satu ini bisa menjadi penyelamat sebuah pertandingan bagi tim tertentu. Maka, tak heran jika para pemain sepak bola seringkali menyundul bola sebagai teknik pertahanan atau penyerangan. Tapi belakangan ini teknik ini telah menjadi pusat perhatian terkait problem keamanan dan hubungannya dengan cedera kepala. Bahaya yang dimaksud bukan hanya yang bersifat fisik seperti cedera atau trauma pada kepala saja loh. Menyundul bola ternyata menghasilkan dampak yang cukup besar terhadap fungsi otak. Sejak lama, penelitian yang dilakukan terhadap efek samping menyundul bola hanya terbatas pada dampak fisik seperti gegar atau cedera leher. Resiko cedera dengan dampak besar yang bisa saja mengakhiri karir seseorang di sepak bola adalah cedera di kepala. Cedera ini entah berupa tengkorak kepala retak ataupun demensia. Ya, resiko pertama yang dapat terjadi saat pemain sering melakukan heading adalah penurunan daya ingat. Studi yang dilakukan University of Stirling di Skotlandia mencoba melihat pengaruh menyundul bola terhadap daya ingat. Dalam studi tersebut, para peserta penelitian diminta untuk menyundul bola sebanyak 20 kali. Setelah sesi tersebut berakhir, para peserta kemudian mengerjakan sebuah tes untuk menguji daya ingat mereka. Alhasil, daya ingat peserta penelitian berkurang sebesar 41 hingga 67%. Dampak tersebut dirasakan langsung setelah sesi latihan menyundul bola berakhir. Untungnya, daya ingat para peserta kembali seperti semula setelah 24 jam. Bisa kita bayangin nih, kalau dalam satu pertandingan pesepak bola melakukan heading berkali-kali, apa nggak bakal gegar otak tuh? Hehehe. Penelitian lain yang dilakukan Harvard Medical School menguak bahwa terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara otak pemain sepak bola yang sering menyundul bola dengan otak perenang. Tak seperti pesepak bola, olahraga renang biasanya tidak begitu rentan terhadap benturan atau trauma di kepala. Perbedaan yang disoroti oleh penelitian dalam Journal of the American Medical Association tersebut adalah gangguan atau keabnormalan pada lobus frontal, temporal, dan occipitalis dalam otak para pemain sepak bola. Bagian-bagian otak yang terganggu tersebut bertanggung jawab untuk mengendalikan kewaspadaan atau perhatian, pengelolaan proses visual, serta kemampuan berpikir kompleks. Dampak yang mungkin terasa secara langsung adalah gangguan pada pola perilaku, perubahan suasana hati, atau mood seperti depresi dan kecemasan, serta sulit tidur. Siapa yang tak kenal dengan Petr Cech, penggawa dari The Blues? Petr Cech pada tahun 2006 silam menjadi momen yang tak terlupakan bagi pecinta sepak bola. Kala Chelsea melawan Reading, kiper asal Republik Ceko ini mengalami tengkorak retak yang membuatnya harus absen lama dari rumput hijau. Proses retaknya tengkorak Cech sendiri akibat duel memperebutkan bola.
Tanpa sengaja, lutut Stephen Hunt mengenai kepalanya sehingga ia tergeletak dan menepi lama. Cech pun masih bisa kembali merumput, namun ia kembali dengan mengenakan pelindung kepala atau helm rugby untuk bermain. Helm tersebut menjadi ciri khasnya selain untuk melindungi tengkorak kepalanya. Kasus Cech adalah contoh nyata bahwa cedera di kepala di sepak bola juga terkadang menyasar penjaga gawang. Akan tetapi cedera kepala di sepak bola umumnya didapatkan pemain saat melakukan heading. Belum lama ini, retak tengkorak akibat heading pun terjadi kembali di Liga Inggris. Kali ini korbannya adalah penyerang Wolverhampton Wanderers, Raul Jimenez. Pada pekan ke-10 Liga Inggris 2020-2021, Jimenez harus ditandu keluar lapangan setelah melakukan duel udara untuk heading di kotak 16 Wolves. Kepalanya ditanduk oleh David Luiz yang hendak menyambut bola. Jimenez pun dibawa keluar dan dilarikan ke rumah sakit. Sedangkan kepala David Luiz terus mengucurkan darah. Laporan teranyar menyebutkan bahwa Jimenez menderita retak tengkorak dan harus menjalani operasi. Cedera kepala di sepak bola akibat heading umumnya bersifat fisik seperti retak tengkorak. Akan tetapi setelah diselami lebih lanjut, heading atau menyundul bola juga mengakibatkan efek jangka panjang seperti demensia. Demensia sendiri adalah penyakit yang mengakibatkan penurunan daya ingat dan cara berpikir. Siapa yang menyangka heading dalam sepak bola bisa membuat para pesepak bola mengidap demensia. Bahkan hal ini dapat menyebabkan kematian. Kasus paling menggemparkan adalah kasus Jeff Hastel, mantan pemain sepak bola yang handal dalam duel udara dan menyundul bola. Pada 2002, ia meninggal dunia karena menderita demensia. Dengan meningkatnya kasus dan juga studi terkait resiko heading, bagaimanakah tanggapan dari Asosiasi Bola Dunia? Asosiasi Sepak Bola Inggris atau FA mengumumkan sebuah kebijakan baru terkait pembatasan pemain dalam menyundul bola. Musim 2021-2022, seorang pemain hanya dibatasi melakukan 10 sundulan per minggu di sesi latihan. Bahkan anak-anak sekolah dasar di Inggris telah dilarang melakukan latihan tersebut. Pedoman baru ini diberlakukan setelah melakukan beberapa penelitian. Dalam penelitian itu, dikatakan bahwa mantan pemain sepak bola lebih mungkin meninggal karena penyakit neurodegeneratif daripada masyarakat umum yang merupakan dampak dari menyundul bola. Panduan ini juga mengidentifikasi dan mengevaluasi teknik heading yang dilakukan untuk mengurangi resiko terburuk. Menurut otoritas sepak bola, penelitian itu menunjukkan bahwa kekuatan yang lebih rendah dihasilkan ketika bola dilempar ke pemain daripada ditendang. Dan ketika pemain menyundul bola dari lompatan saat berdiri, itu lebih berisiko daripada berlari ke arah bola. Semoga saja dengan adanya regulasi tersebut dapat membantu pemain sadar akan resiko yang dapat ditimbulkan dari heading. Meskipun begitu, para pemain mungkin dapat meminimalisir resikonya seperti melakukan latihan teknik yang baik, memakai pelindung kepala, dan mengikuti aturan. So, stay fit and ciao giornata!